Terminal Harjamukti, Cirebon, yang dulu ramai dengan tawa pedagang kecil dan teriakan sopir bus mencari penumpang, kini telah berubah. Pagi itu, kabut tipis belum sepenuhnya hilang, namun suasana terminal sudah terasa pengap. Bau asap rokok bercampur dengan aroma keringat para preman yang duduk berjajar di bangku-bangku kayu. Mereka menguasai setiap sudut terminal seperti raja tanpa mahkota. Tidak ada yang berani menentang mereka. Di pintu masuk terminal, para sopir bus dipaksa menyetor uang sebelum menjalankan trayek. Mereka menyebutnya uang keamanan, padahal jelas-jelas pemerasan. Sopir yang berani menolak, busnya dilempari batu, kaca dipecahkan, bahkan ada yang dikeroyok sampai babak belur. Pedagang kecil pun sama nasibnya, harus membayar pajak haram setiap hari hanya agar bisa tetap berjualan nasi bungkus atau kopi panas. Di tengah suasana itu, sebuah bus berwarna biru tua dengan tulisan besar Po Madonna memasuki terminal. Sopirnya seorang perempuan muda berusia 30 tahun, rambut panjangnya diikat rapi ke belakang, wajahnya tegas meski ada gurat lelah. Dialah Jamilah, seorang janda yang sejak suaminya meninggal karena dikeroyok preman, kini terpaksa turun tangan menjadi sopir bus demi menghidupi ketiga anaknya. Ketika busnya berhenti, beberapa preman langsung mendekat. Tatapan mereka tajam, senyuman mereka sinis. "Mana uang jalannya, Bu Sopir?" tanya salah satu preman sambil menepuk-nepuk kaca jendela bus. Penumpang di dalam bus terdiam, sebagian menunduk, sebagian lain menatap Jamilah dengan kasihan. Semua tahu, melawan berarti bunuh diri. Jamilah turun dari bus dengan langkah mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kecil dan menyerahkannya, sekadar untuk menghindari keributan. Namun seorang preman lain menarik kerah bajunya, menatap dengan mata merah penuh amarah. "Sedikit banget, apa kau kira ini pasar malam?" bentaknya. Suasana tegang, penumpang di bus mulai panik, takut keributan pecah. Jamilah menatap lurus, tanpa gentar. "Aku hanya sopir, Mas. Aku kerja buat makan anak-anakku. Kalau uangnya habis buat kalian, apa aku harus kasih anakku makan batu?" ucapnya lantang. Seketika terminal terdiam. Kalimat itu menamparkan wajah semua orang yang menyaksikan, namun juga memancing amarah para preman yang terbiasa dipatuhi tanpa bantahan. Salah satu preman meninju kap bus, membuat dentuman keras terdengar. "Jangan coba-coba sok berani, Jamilah. Jangan pikir karena kau perempuan, kami akan kasihan. Terminal ini milik kami," teriaknya. Wajah Jamilah memerah, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang selama ini dipendam. Penumpang di bus mulai berbisik, beberapa bahkan kagum melihat keberanian seorang perempuan melawan ketidakadilan di depan mata mereka. Di balik sorot matanya yang tajam, Jamilah tahu bahwa pertempuran ini baru permulaan. Terminal yang dulu menjadi sumber kehidupan kini telah menjadi neraka bagi rakyat kecil. Dan di dalam dirinya, tekad perlahan tumbuh, jika hukum tak berpihak, maka ia sendiri yang harus merebut kembali terminal ini, meski harus dengan darah dan air mata. Malam itu, setelah ketegangan di terminal, Jamilah pulang dengan langkah gontai. Lampu-lampu jalan berkelip redup, angin malam membawa dingin yang menusuk tulang. Bus Po Madonna ia parkir di garasi kecil, lalu ia berjalan masuk ke rumah kontrakannya di gang sempit. Rumah itu sederhana, berdinding papan dengan atap seng bocor di sana-sini. Begitu pintu kayu tua berderit terbuka, suara riang anak-anak langsung menyambutnya. Nisa, putri sulungnya yang berusia 12 tahun, berlari memeluk Jamilah. Di matanya ada kelegaan bercampur cemas. "Ibu, tadi aku dengar kabar di terminal ada ribut-ribut. Ibu nggak apa-apa, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Jamilah tersenyum samar, mengusap kepala putrinya. "Ibu, masih di sini, nak. Selama kalian butuh ibu, tak ada preman yang bisa menghalangi." Tio, anak keduanya yang berusia 9 tahun, duduk di lantai dengan baju penuh tambalan. Ia mencoba bersikap kuat, tapi sorot matanya menunjukkan rasa marah. "Kalau aku sudah besar, Bu, aku nggak mau diam saja. Aku mau hajar preman-preman itu," katanya. Jamilah hanya menghela napas, menahan air mata. Ia tahu, anak-anaknya tak seharusnya menanggung beban kebencian sebesar itu di usia sekecil ini. Rara, si bungsu berusia 6 tahun, mendekap boneka lusuh sambil memandangi ibunya. "Bu, kalau kita miskin, kenapa ibu nggak minta tolong sama polisi aja?" Pertanyaannya polos, namun membuat hati Jamilah perih. Ia berjongkok,
memeluk anak bungsunya erat-erat. "Nak, kadang orang yang seharusnya melindungi justru tutup mata. Itu sebabnya kita harus kuat sendiri." Di meja kayu kecil, hanya ada sepiring nasi dengan lauk tempe goreng. Jamilah duduk bersama ketiga anaknya, berbagi makanan seadanya. Ia sengaja menunda suapan, lebih banyak menyuapkan untuk anak-anaknya. Dalam hatinya, ia bersumpah, tak peduli berapa banyak luka yang harus ia tanggung, anak-anaknya tak boleh lapar, tak boleh kalah. Saat anak-anak tertidur lelap di tikar tipis, Jamilah duduk di pojok rumah, menatap foto mendiang suaminya. Dalam foto itu, pria gagah dengan seragam sopir bas Madonna tersenyum hangat. "Bang, mereka pikir aku perempuan lemah. Tapi aku akan tunjukkan, darahmu tidak tumpah sia-sia. Aku akan jaga anak-anak ini, dan aku akan rebut kembali harga diri kita," bisiknya dengan suara bergetar. Di luar, suara motor preman berputar-putar di jalan gang, seperti mengirim pesan ancaman. Bayangan kelam masa lalu kembali menghantui Jamilah, suaminya tewas dikeroyok hanya karena menolak membayar pungutan liar. Tubuhnya remuk, keadilan tak pernah datang. Malam itu, di antara tangis tertahan dan nyala lampu minyak yang temaram, lahirlah api baru dalam dada Jamilah. Dan sejak malam itu, Jamilah bukan lagi hanya seorang janda sopir bas. Ia mulai menapaki jalan yang penuh darah, demi 3 anaknya, demi nama baik suaminya, dan demi harga diri semua rakyat kecil yang selama ini diinjak-injak oleh preman terminal. Pagi harinya, matahari Cirebon mulai menyengat, namun hawa di terminal Harjamukti tetap terasa dingin dan menyesakkan. Jamilah kembali menyalakan mesin bas Po Madonna, kali ini ditemani kernet tua bernama Warno. "Bu, apa ibu yakin mau masuk terminal lagi? Mereka pasti belum puas," bisik Warno dengan suara gemetar. Jamilah menggenggam erat setir, menatap lurus ke depan. "Kalau aku mundur, mereka akan injak kepala kita selamanya, Pak Warno. Lebih baik kita mati berdiri daripada hidup merangkak." Begitu bas memasuki terminal, sekelompok preman langsung mendekat. Mereka tak lagi sekadar meminta uang, melainkan menunggu kesempatan mempermalukan Jamilah di depan banyak orang. Barda Gimbal, pemimpin mereka, berdiri dengan dada bidang penuh tato, rambut gimbal kusut, dan tatapan buas. "Nah, ini dia si janda keras kepala. Kau pikir kemarin sudah selesai?" Suaranya bergema keras, membuat sopir-sopir lain menunduk ketakutan. Beberapa preman melempari bas dengan puntung rokok, meninggalkan bekas gosong di kaca. Penumpang yang baru naik panik, beberapa berlari turun. Suasana menjadi kacau. Jamilah tetap duduk di kursi sopir, menahan amarah. Ia tahu, jika ia bereaksi sekarang, preman-preman itu akan semakin beringas, dan penumpang bisa jadi korban. Barda mendekat, menghentakkan kaki di tangga bas. "Dengar ya, Jamilah, suamimu dulu mati karena sok melawan. Kalau kau tak mau nasibmu sama, serahkan semua setoran. Jangan cuma recehan, kami bukan pengemis," teriaknya. Kata-kata itu menusuk hati Jamilah. Suaminya yang dulu mati dipermalukan kini kembali dijadikan bahan hinaan. Darahnya mendidih, tapi ia tetap menggenggam erat setir, berusaha menahan diri. Warno, sang kernet, gemetar di belakang. "Bu, jangan melawan dulu. Kita kalah jumlah," katanya lirih. Tapi Jamilah tak menjawab. Pandangannya hanya lurus ke depan, sorot matanya tajam bagai pisau. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, mereka bukan sekadar preman pemalak, mereka adalah mesin penghancur harga diri rakyat kecil. Tiba-tiba, salah satu preman menghantam kaca spion dengan tongkat besi. Prak, kaca hancur berantakan. Penumpang berteriak histeris. Barda tertawa puas. "Lihat, begini nasib orang yang berani menolak hukum jalanan kami," ujarnya. Terminal seakan menjadi panggung kekuasaan, di mana Barda dan anak buahnya berperan sebagai algojo, sementara sopir-sopir lain hanyalah penonton ketakutan. Jamilah akhirnya berdiri, melangkah keluar dari bas. Semua mata tertuju padanya. Dengan tubuh kecil namun langkah tegap, ia berdiri tepat di hadapan Barda. "Kau bisa hancurkan busku, bisa hancurkan tubuhku. Tapi kau tak akan bisa hancurkan tekadku." Suaranya lantang, membuat seisi terminal terdiam. Ada yang terperangah, ada yang tersenyum samar, seolah keberanian itu membangunkan nyali mereka yang lama terkubur. Barda mendengus, wajahnya merah padam. "Kau cari mati, Jamilah," teriaknya sambil mengangkat tangan, siap menghantam. Namun di balik sorot mata Jamilah, tidak ada rasa gentar sedikitpun.
Di dalam dirinya, bara yang dulu hanya berupa amarah kini mulai menyala menjadi api besar. Api itu akan membakar siapapun yang berani menginjak harga dirinya. Dan disinilah awal dari peperangan panjang yang akan mengguncang seluruh kota Cirebon. Bentakan Barda yang hampir menghantam wajah Jamilah seketika membangkitkan kenangan lama yang masih membekas. Dalam sekejap, matanya kembali melihat kejadian beberapa tahun silam, malam kelam ketika suaminya, Hasan, sopir Pomadona, dipukul hingga meregang nyawa di terminal yang sama. Ingatan itu menancap seperti duri, mengoyak jantung Jamilah yang selama ini ia paksa untuk tetap tegar. Malam itu, Hasan pulang dengan wajah babak belur. Ia sempat tersenyum pada Jamilah, berusaha menyembunyikan penderitaannya. Namun, tak lama kemudian, tubuhnya jatuh di pelukan sang istri. Darah bercucuran dari mulut dan hidungnya. Kata-kata terakhir Hasan sebelum menutup mata selamanya masih terngiang di telinga Jamilah, "Jangan biarkan mereka menginjak kita, Milah. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan." Sejak saat itu, hati Jamilah hancur, tetapi tekadnya perlahan membatu. Suara kaca bas yang pecah di terminal tadi siang, ejekan Barda tentang kematian Hasan, membuat luka lama itu kembali terbuka. Tubuh Jamilah bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang menyesakkan dada. Ia melihat wajah suaminya dalam setiap tawa preman yang mengejek, dalam setiap tatapan merendahkan yang mereka lemparkan. Malam itu, ketika anak-anaknya sudah tertidur, Jamilah duduk di depan foto Hasan yang tergantung di dinding. Rambut panjangnya yang terurai ia ikat ke belakang dengan karet lusuh. Ia seakan berbicara langsung pada suaminya. "Bang, mereka pikir aku lemah karena perempuan. Mereka pikir aku akan menyerah karena aku sendiri. Tapi aku akan tunjukkan, darahmu tidak tumpah sia-sia. Aku akan lawan mereka." Air mata jatuh membasahi pipinya, tapi di balik tangisan itu lahir kekuatan baru. Di luar rumah kontrakan, suara motor preman kembali meraung, seperti hantu yang terus menghantui. Jamilah mengepalkan tangan, menatap keluar jendela dengan sorot mata tajam. Ia sudah tak lagi hanya seorang sopir bas, ia adalah seorang janda yang membawa luka masa lalu sebagai senjata. Keesokan harinya, kabar tentang keberanian Jamilah yang berani menantang Barda sudah tersebar ke seluruh terminal. Sopir-sopir lain mulai berbisik, sebagian mengagumi, sebagian khawatir. "Kalau dia terus melawan, bisa-bisa kita semua jadi sasaran," ucap seorang sopir tua. Tapi di balik bisik-bisik itu, harapan kecil mulai tumbuh, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani berdiri melawan penguasa jalanan. Namun bagi Jamilah, ini bukan soal keberanian semata. Setiap kali ia menatap wajah anak-anaknya, ia melihat bayangan Hasan. Setiap kali ia mendengar tawa preman, ia mendengar suara pukulan yang merenggut suaminya. Luka lama itu telah menjadi bara yang tak lagi bisa dipadamkan. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, Jamilah tahu, perjuangan ini bukan sekadar melawan preman terminal. Ini adalah perang melawan rasa takut, perang melawan masa lalu, dan perang demi memastikan anak-anaknya tak lagi tumbuh dalam dunia yang sama seperti ayah mereka yang mati sia-sia. Malam itu udara Cirebon terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin malam membawa aroma anyir dari selokan, sementara suara anjing melolong di kejauhan. Jamilah sedang duduk di tikar, menidurkan Rara yang rewel, ketika tiba-tiba suara motor meraung kencang berhenti tepat di depan rumah kontrakannya. Lampu motor menyorot tajam ke arah pintu kayu rapuh, membuat bayangan menari di dinding. Terdengar suara tawa kasar, lalu suara botol pecah. "Hei, janda bas, kau pikir kau bisa melawan kami?" teriak seseorang dari luar. Batu dilempar ke atap seng, menimbulkan dentuman keras. Rara menjerit ketakutan. Tio merangkul ibunya sambil berbisik, "Bu, mereka datang lagi." Wajah Nisa pucat, ia mencoba menutup jendela yang berderit. Tak lama, selembar kertas kusut dilempar ke halaman, tertiup angin hingga menempel di pintu. Dengan hati-hati Jamilah mengambilnya. Tulisan besar dengan cat semprot merah tertera di sana, "Berhenti melawan, atau anakmu mati." Tangannya gemetar, tapi matanya tak berkedip. Ancaman itu terasa nyata, menusuk lebih dalam daripada pukulan apapun. Pagi berikutnya, teror itu benar-benar menjadi kenyataan. Saat Nisa berangkat sekolah, ia dicegat oleh dua pria tak dikenal di jalan sepi. Mereka menutup mulutnya, menariknya masuk ke dalam mobil tua berwarna hitam. Tas sekolahnya terjatuh di tanah, buku-buku berserakan. Seorang tetangga hanya bisa melihat dari jauh tanpa berani menolong,
karena wajah penculik itu jelas milik anak buah Barda Gimbal. Ketika kabar sampai ke rumah, Jamilah hampir tak bisa bernapas. Ia meraih tas sekolah Nisa yang masih tergeletak, memeluknya erat-erat sambil berteriak histeris. Air matanya jatuh deras, sementara Tio dan Rara ikut menangis. "Ibu, kakak Nisa di mana?" jerit Tio. Tapi Jamilah tak bisa menjawab. Yang ada hanyalah kehancuran di dalam hatinya. Tak lama kemudian, sebuah pesan datang melalui telepon genggam butut milik Warno, kernet setianya. Suara serak terdengar di seberang. "Kalau kau sayang anakmu, berhenti sok jagoan. Jangan coba-coba cari masalah di terminal lagi. Besok siang, tunggu kabar. Kalau kami lihat kau berulah, mayat anakmu akan kau temukan di sungai." Lalu sambungan terputus begitu saja. Jamilah jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tapi di balik air mata yang terus mengalir, ada sesuatu yang menyala di dalam dirinya. Seorang ibu bisa menahan lapar, bisa menahan rasa sakit, tapi tidak akan pernah bisa menahan kehilangan anak. Dalam hati, ia bersumpah, demi darah dan nyawa, aku akan rebut kembali putriku. Sekalipun aku harus melawan seluruh preman di kota ini. Malam itu, dengan mata yang sembab namun tatapan yang membara, Jamilah mengikat rambut panjangnya ke belakang, mengenakan jaket kulit peninggalan suaminya, dan menggenggam sebuah batang besi tua yang tersandar di dinding. Sang ratu jalanan mulai lahir, dan para preman tak tahu badai apa yang akan segera menghantam mereka. Malam semakin larut, namun mata Jamilah tak bisa terpejam. Di sudut rumah, ia duduk menatap kosong batang besi tua yang kini digenggam erat. Setiap detik, bayangan wajah Nisa yang ketakutan memenuhi benaknya. Hatinya perih, tubuhnya gemetar, namun bukan karena takut, melainkan karena bara amarah yang membakar abis sisa kelembutan seorang ibu. Ia berjalan ke kamar, menatap dua anaknya yang masih tertidur. Rara memeluk boneka lusuhnya, Tio meringkuk sambil menggenggam tangan adiknya. Jamilah mendekat, membelai rambut mereka satu persatu. "Tidurlah, nak, ibu akan pulang membawa kakak kalian. Apapun taruhannya," bisiknya lirih. Air matanya jatuh, namun segera ia usap. Malam itu ia bukan lagi hanya ibu rumah tangga, ia adalah prajurit yang siap mati demi anak-anaknya. Di luar rumah, suara motor preman sesekali melintas, bagai bayangan hitam yang terus mengintai. Jamilah membuka lemari tua, mengeluarkan jaket kulit peninggalan suaminya. Ia mengenakan jaket itu dengan perlahan, seakan sedang menyatu dengan semangat mendiang Hasan. Rambut panjangnya diikat rapi ke belakang. Tatapannya kini berbeda, dingin, tajam, dan penuh tekad. Warno, kernet tua, datang malam itu membawa kabar samar tentang tempat persembunyian anak buah Barda. "Bu, jangan gila, mereka banyak. Kau sendirian, bisa mati konyol," katanya gemetar. Jamilah menoleh, menatap Warno dengan mata yang memantulkan bara. "Lebih baik aku mati di tangan mereka, daripada anakku mati sia-sia tanpa ada yang berjuang." Kalimat itu membuat Warno tercekat, tak bisa berkata-kata lagi. Jamilah keluar rumah, langkahnya mantap menembus dinginnya malam. Setiap bayangan lampu jalan yang redup seakan menyorot wajahnya yang keras. Di tangannya, batang besi tua itu terasa seperti pedang sakti. Ia tak lagi peduli dengan jumlah musuh, tak lagi gentar dengan teriakan ancaman. Yang ia tahu hanya satu hal, Nisa harus kembali ke pelukannya. Di tengah jalan sepi, Jamilah berhenti sejenak, menatap langit malam. "Ya Allah, jika jalan ini harus kulalui dengan darahku sendiri, biarlah begitu adanya. Tapi jangan biarkan anakku jatuh di tangan orang-orang keji itu." Doanya lirih, namun penuh keyakinan. Angin malam berhembus, seolah menyambut sumpahnya yang tak bisa ditarik kembali. Saat ia melangkah menuju gang gelap yang disebut-sebut markas para preman, bayangan masa lalu kembali menghantamnya, Hasan yang sekarat, darah yang menggenang, dan suara tawa preman yang memandang rendah. Semua itu berubah menjadi bahan bakar amarah. Malam itu, yang berjalan di gang sempit bukan lagi seorang janda biasa, melainkan seorang ibu yang berubah menjadi singa betina. Dan di detik itu pula, lahirlah sosok baru yang kelak mengguncang seluruh kota Cirebon. Jamilah, sang ratu jalanan, telah bersiap menyalakan perang. Langkah kaki Jamilah menggema di gang sempit yang sunyi. Hanya suara anjing liar yang melolong dari kejauhan menemani malam itu. Di balik dinding-dinding kusam, lampu remang-remang memantulkan bayangan tubuhnya yang tegak. Batang besi di tangannya meneteskan sisa air hujan, namun bagi Jamilah,
itu terasa seperti darah yang menunggu ditumpahkan. Dari balik pos ronda Reyot, 3 preman mabuk muncul sambil tertawa keras. "Heh, ada janda kesasar. Mau cari siapa, Bu?" ejek salah satu dengan mulut bau arak. Jamilah menatap mereka dingin, tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menggenggam besinya semakin erat. Tatapan itu membuat para preman saling pandang, heran sekaligus geram. "Aku mencari anakku. Kembalikan dia, atau aku akan membunuh kalian satu persatu." Suara Jamilah rendah, namun penuh ancaman. Preman-preman itu terdiam sejenak, lalu meledak tertawa. "Hahaha, janda gila, berani ngomong begitu sama kami." Salah satu maju, mencoba meraih bahu Jamilah. Sekejap kemudian, brang, batang besi itu menghantam kepala preman tersebut, darah muncrat ke dinding. 2 preman lain kaget, mereka mundur, lalu salah satunya mencabut pisau lipat. "Kurang ajar, perempuan sialan!" teriaknya sambil menyerang. Jamilah menghindar cekatan, lalu memutar besi tua itu menghantam perutnya hingga tubuhnya melipat dan jatuh ke tanah, muntah darah bercampur arak. Amarah Jamilah sudah tak bisa ditahan, ia tak lagi peduli dengan belas kasihan. Preman terakhir berusaha kabur, namun Jamilah bergerak cepat, menendang kakinya hingga terjengkang. Ia menodongkan batang besi ke wajahnya. "Di mana Nisa?" bentaknya. Preman itu gemetar, wajahnya pucat pasi. Di gudang tua belakang pasar, tolong, jangan bunuh aku," suaranya terbata-bata penuh ketakutan. Jamilah menatapnya dingin, lalu menurunkan batang besi itu. Sejenak ia membiarkan preman itu merangkak menjauh. Namun, saat ia berbalik, terdengar suara pisau dilontarkan ke arahnya. Dengan refleks, Jamilah menepis dan membalikkan tubuh, brak. Besi itu menghantam dada preman tersebut, membuatnya terkapar tak bernyawa. Gang itu kini dipenuhi bau darah dan arak. Nafas Jamilah memburu, namun matanya tetap fokus ke arah yang ditunjukkan preman tadi, gudang tua di belakang pasar. Ia tahu, langkah berikutnya akan jauh lebih berat. Nisa mungkin ada di sana, tapi juga para anak buah Barda yang lebih bengis menunggu. Dengan hati berdegup kencang, Jamilah melangkah meninggalkan 3 jasad di gang gelap itu. Ia sadar, jalan pulang sudah tertutup. Yang ada kini hanya satu, jalan darah menuju anaknya. Terminal Cirebon malam itu tampak seperti neraka. Lampu-lampu jalan berkelip redup, kios-kios kosong berdiri seperti bayangan hantu, dan di tengah lapangan parkir yang luas, puluhan preman anak buah Barda sudah berkumpul. Mereka mendengar kabar bahwa Jamilah telah membantai beberapa kawan mereka di gang sempit. Amarah pun membara, dan darah jadi taruhan. Jamilah muncul dari balik kegelapan dengan langkah pasti. Rambut panjangnya yang diikat rapi kini berantakan, keringat bercampur darah menetes di pipinya, namun sorot matanya membara. Di tangan kanannya, batang besi berlumuran darah masih menggenggam erat. Begitu ia menapakkan kaki di terminal, seluruh mata tertuju padanya. Preman-preman itu sejenak terdiam, seperti melihat iblis yang bangkit dari neraka. "Janda gila itu datang sendiri," teriak salah satu. Gelak tawa pecah, namun ada juga yang menelan ludah, ngeri melihat keteguhan Jamilah. Bagi mereka, wanita ini sudah bukan manusia biasa, ia simbol amarah yang tak bisa dibendung. Tapi di bawah komando Barda, mereka tetap maju, memegang pisau, rantai, bahkan parang. Bentrok tak bisa dihindarkan. Preman pertama menyerang dari samping, namun Jamilah lebih cepat. Brang, batang besi menghantam lututnya hingga patah, jeritan menyayat telinga terdengar. Yang lain menyerbu, 2 orang sekaligus, tapi Jamilah berputar, menghantam kepala, menendang dada, hingga tubuh lawan terpental ke bangku terminal. Darah muncrat ke lantai semen, meninggalkan jejak merah yang makin lama makin luas. Suara jeritan, hantaman, dan dentuman besi menggema, membuat suasana terminal seperti arena gladiator. Para sopir bus yang bersembunyi di kejauhan hanya bisa ternganga, menyaksikan seorang perempuan seorang diri mengacak-acak para preman. "Ya Allah, dia bukan Jamilah lagi, dia iblis jalanan," gumam salah satu dengan wajah pucat. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Setelah beberapa menit bertarung, tubuh Jamilah mulai kelelahan. Luka sayatan pisau melukai lengannya, darah segar mengalir. Ia tersengal, tapi tatapannya tetap menyala. "Aku akan pulang membawa anakku, meski harus kubunuh kalian semua," teriaknya lantang. Suara itu menggema ke seluruh terminal, membuat lawan terhenti sejenak, ragu. Di kejauhan, suara tawa berat terdengar. "Barda,
Sang bos preman muncul dengan tubuh besar berbalut jaket kulit sebatang. Rokok terselip di bibirnya. Ia bertepuk tangan pelan sambil mendekat, tatapannya menghina. "Jamilah, kau memang singa betina. Tapi ingat, terminal ini milikku. Kau tak akan pernah menang." Ucapannya membuat preman-preman lain kembali bersemangat, mengerubungi Jamilah. Malam itu terminal menjadi lautan darah. Jamilah berdiri di tengah, terengah, dikelilingi puluhan lawan. Meski tubuhnya penuh luka, genggaman batang besinya tak pernah lepas. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik gudang tua yang remang-remang, terdengar tangisan yang menembus kesunyian malam. Nisa, putri sulung Jamilah, terikat di kursi kayu, wajahnya pucat dan berlinang air mata. Hanya suara berat para preman terdengar di sekitarnya, bercampur tawa mengejek. Setiap langkah mereka terdengar seperti ancaman hidup dan mati bagi anak perempuan itu. Jamilah menatap dari balik bayangan dinding, napasnya berat namun matanya menyala. Ia menundukkan kepala sejenak, mendengar suara Nisa, lalu mengangkat batang besi di tangannya. "Nak, ibu datang," bisiknya pelan, suara yang hanya didengar oleh anaknya. Hatinya meledak oleh amarah dan rasa cinta yang tak tertahankan. Dua preman berjaga di pintu masuk gudang. Jamilah melompat dari bayangan ke bayangan, bergerak cepat seperti bayangan hitam. Sebuah tendangan dari kaki kanannya menghantam salah satu preman, sementara batang besi menghantam kepala preman lain. Tubuh mereka terkapar, tanpa sempat mengeluarkan suara. Hati Jamilah berdegup kencang, setiap detik adalah tarikan napas anaknya. Begitu ia menembus pintu gudang, Barda berdiri di tengah ruangan, menatap tajam. "Ah, janda pemberani, kau terlambat," ujarnya sambil menepuk bahu seorang preman yang memegangi Nisa. Wajah Nisa pucat saat melihat ibu yang ia rindukan datang, namun tubuhnya masih terikat. Tangan Jamilah gemetar sejenak, tapi amarahnya segera mengalahkan rasa takut. Barda tertawa, lalu mendorong salah satu preman ke arah Jamilah. "Kalau kau mau anakmu hidup, lawan aku dulu," teriaknya. Jamilah menatap Barda sejenak, lalu fokus pada tali yang mengikat Nisa. Dengan satu ayunan batang besi, tali itu putus, membuat Nisa berteriak lega. Namun preman lain langsung menyerang dari belakang. Dengan kelincahan yang luar biasa, Jamilah memutar tubuhnya, memukul perut lawan, menendang kepala lain, hingga preman-preman itu jatuh berserakan. Nisa menatap ibunya dengan mata berbinar, sesekali menahan tangis. "Ibu, ibu datang," bisiknya, menempel di tubuh Jamilah. Barda, yang menyaksikan semua itu, marah setengah mati. Ia maju, meninju wajah Jamilah. Namun dengan refleks cepat, Jamilah menangkis, lalu memukul Barda dengan batang besi ke perutnya. Barda terhuyung, menyenggol dinding gudang, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu. Akhirnya, Jamilah memeluk Nisa erat-erat. Air mata mereka bercampur, legawa, takut, dan lega. Malam itu, putrinya terselamatkan, tapi Jamilah tahu pertarungan belum selesai. Barda masih hidup, dan terminal serta anak buahnya masih menjadi ancaman yang menunggu. Terminal Harjamukti kembali sunyi saat malam menyelimuti. Lampu kuning redup memantulkan bayangan Jamilah yang berdiri tegap, batang besi di tangan kanan, napasnya berat namun penuh tekad. Di depannya, Barda Gimbal muncul dari kegelapan, tubuhnya besar, dada bidang, tatapannya membara amarah. Malam itu, tidak ada saksi, hanya darah dan dendam yang menunggu untuk ditumpahkan. Barda menertawakan Jamilah. "Kau pikir anakmu selamat berarti kau menang. Aku masih berkuasa di terminal ini," serunya sambil mencabut sebilah golok. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Jamilah menatap dingin, tak mengendurkan genggaman batang besi. "Kalau kau pikir aku takut padamu, kau salah besar. Malam ini, aku yang akan menulis akhirmu," jawabnya tegas, suaranya bergema di lorong terminal yang sepi. Pertarungan pun dimulai. Barda menyerang lebih dulu, goloknya berayun cepat ke arah kepala Jamilah. Dengan refleks luar biasa, Jamilah menangkis, batang besinya berbenturan dengan golok dengan suara nyaring, "BRRAAK." Spark seolah menyambar udara. Preman-preman lain yang menonton dari kejauhan terdiam, tak berani campur tangan. Jamilah bergerak gesit, memutar tubuhnya, memukul perut Barda dengan keras. Barda terhuyung, tapi tak jatuh. Ia menendang kaki Jamilah, mencoba menjatuhkannya. Darah mulai menetes dari pelipis Jamilah, tapi sorot matanya tetap menyala. "Aku tidak akan berhenti sampai kau hancur."
teriaknya. Barda marah, menyerang dengan semua tenaga yang tersisa. Setiap pukulan dan tendangan mereka menimbulkan suara dentuman keras, memecah keheningan terminal. Debu beterbangan, beberapa bangku kayu pecah, dan aroma besi darah mulai menyengat. Pertarungan ini bukan sekadar duel fisik, tapi perang kehormatan dan dendam yang telah lama menumpuk. Dalam satu momen kritis, Barda mencoba mengayunkan golok ke arah leher Jamilah. Dengan keberanian yang luar biasa, Jamilah menunduk, menggenggam batang besi ke arah lengan Barda, menghantamnya keras. Golok terlepas dari genggaman Barda dan jatuh ke lantai. Wajahnya memerah, napasnya tersengal. Melihat kesempatan itu, Jamilah memutar batang besinya dengan tenaga penuh, menghantam dada Barda hingga ia terhuyung ke belakang, terseret ke gerbang terminal. Dengan satu gerakan terakhir, Jamilah menancapkan batang besi ke tanah, memaksa Barda tergantung di gerbang, tubuhnya tak berdaya. Preman-preman lain terdiam, ketakutan menyaksikan pemimpinnya dipermalukan. Terminal Harjamukti kini sunyi, hanya terdengar napas Jamilah dan tangisan lega Nisa dari kejauhan. Malam itu, dendam selama bertahun-tahun terbalaskan. Barda Gimbal tergantung sebagai simbol perlawanan, dan Jamilah berdiri di tengah terminal, bukan lagi hanya seorang ibu, tapi sang ratu jalanan yang telah mengguncang seluruh kota Cirebon. Daun belum muncul ketika Jamilah menatap gerbang utama terminal Harjamukti. Tubuh Barda Gimbal tergantung lemah di gerbang, matanya membelalak dan penuh ketakutan. Setiap detik yang berlalu adalah saksi bisu dari kebangkitan seorang ibu yang tak lagi bisa ditindas. Darah dan keringat menempel di wajah Jamilah, namun tatapannya tetap dingin, tak menyisakan keraguan. Preman-preman yang tersisa mundur beberapa langkah, takut mendekat. Mereka menyaksikan pemimpin mereka dipermalukan, simbol kekuasaan mereka runtuh. Suara gemerisik rantai dan gesekan besi terdengar jelas, menciptakan aura menakutkan bagi siapapun yang masih berpikir untuk melawan. Kalian lihat ini harga dari kejahatan kalian. Suara Jamilah memecah hening terminal, bergema hingga ke lorong-lorong sepi. Barda terhuyung, berusaha melepaskan diri, tapi genggaman batang besi Jamilah kuat. Ia menatap mata Jamilah dengan tatapan penuh benci sekaligus tak percaya. Kau, hanya perempuan, bagaimana bisa kau? Gumamnya tersendat, nyaris tak terdengar. Namun kata-kata itu tak mampu menenangkan kemarahan yang selama bertahun-tahun menumpuk dalam dada Jamilah. Jamilah menarik napas dalam-dalam, setiap otot tubuhnya tegang. Ia menatap Barda sejenak, seakan melihat semua penderitaan sopir-sopir yang ditindas, semua ketakutan anak-anak di terminal, dan semua harga diri yang diinjak-injak. Ini untuk semua yang kalian sakiti, semua yang kalian injak, teriaknya. Dengan satu gerakan tegas, batang besi itu menahan Barda di tempatnya, simbol keadilan yang kini ditegakkan sendiri oleh seorang ibu. Suasana terminal sunyi, hanya terdengar suara rantai berderit dan napas Jamilah yang berat. Preman-preman lain tak berani bergerak, beberapa menunduk, beberapa menutupi wajah mereka. Malam itu bukan sekadar tentang satu duel, tapi tentang pembalasan bagi semua ketidakadilan yang selama ini mereka lakukan. Nisa dan kedua adiknya, berdiri di kejauhan, menyaksikan ibunya berdiri tegap, tubuhnya penuh luka namun jiwa dan tekadnya tak tergoyahkan. Mereka menyadari bahwa ibu mereka bukan sekadar sopir bas atau janda biasa. Ia adalah pelindung, pembela, dan pemimpin yang lahir dari rasa sakit dan cinta tak terbatas seorang ibu. Barda kini tergantung di gerbang, bukan sekadar tubuh lemah, tapi simbol runtuhnya kekuasaan premannya. Terminal yang selama ini dikuasai oleh ketakutan dan kekerasan kini berubah menjadi saksi bisu kemenangan seorang ibu. Jamilah menatap sekeliling, memastikan semua ancaman terhenti, lalu menoleh pada anak-anaknya. Kalian aman, sekarang, bisiknya, suara lembut namun tegas. Terminal Harjamukti tak akan pernah sama lagi. Darah yang tertumpah, jeritan, dan keberanian Jamilah telah mengguncang hati semua sopir dan rakyat kecil. Sang ratu jalanan telah lahir sepenuhnya, meninggalkan jejak yang akan diingat selamanya, bahwa keberanian seorang ibu bisa mengalahkan kejahatan dan menegakkan harga diri yang pernah diinjak-injak. Pagi itu, terminal Harjamukti berubah menjadi medan kemenangan. Sopir-sopir bas yang biasanya bersembunyi dari ancaman preman kini muncul satu persatu, menatap Jamilah dengan mata berbinar. Beberapa mengangkat tangan, bersorak, dan suara mereka bersatu menjadi teriakan yang menggema di seluruh terminal, hidup Jamilah. Sang ratu jalanan, anak-anak, pedagang kaki lima,
dan penumpang yang selama ini hidup di bawah tekanan preman juga ikut bersorak. Suara mereka membentuk gelombang kemenangan, membanjiri lorong-lorong terminal. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi harapan. Rasa hormat yang selama ini tersembunyi kini muncul dengan lantang, menandai awal baru bagi rakyat kecil. Jamilah berdiri di tengah terminal, batang besi masih di tangan, tubuhnya lelah dan penuh luka. Namun senyumnya lembut saat melihat Nisa dan kedua adiknya berlari memeluknya. Suara sorak-sorai itu menguatkan hatinya. Setiap teriakan rakyat kecil seperti memompa darah baru ke dalam tubuhnya, menghapus semua rasa takut dan keletihan. Barda gimbal yang tergantung di gerbang kini menjadi simbol kekalahan. Para sopir mendekati tubuhnya, beberapa menyebutnya pelajaran bagi semua preman. Terminal yang pernah menjadi sarang ketakutan kini menjadi saksi bahwa kekuatan rakyat kecil bisa muncul dari keberanian seorang ibu. Setiap dentuman kaki di lantai dan tepukan tangan adalah peringatan bahwa kejahatan tak akan dibiarkan lagi. Seorang sopir tua maju mendekat, suaranya parau namun penuh rasa kagum. Janda ini, dia bukan hanya melawan preman, tapi membawa suara kami semua. Teriakannya disambut sorak-sorai lainnya. Jamilah menunduk, wajahnya basah oleh keringat dan air mata, namun hatinya ringan. Ia tahu perjuangannya bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk seluruh rakyat kecil yang selama ini teraniaya. Nisa berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ibu dengan erat. "Ibu, kalian hebat," kata gadis kecil itu dengan suara bergetar. Jamilah tersenyum, menatap anak-anaknya. Ia sadar bahwa keberanian yang ia tunjukkan bukan hanya melawan kekerasan, tetapi juga menanamkan nilai harga diri dan keberanian pada generasi muda. Sorak-sorai itu makin memuncak ketika para sopir mulai membersihkan terminal, menyingkirkan bekas-bekas kekacauan. Aroma darah dan asap dari perkelahian semalam masih terasa, namun semangat yang lahir dari teriakan rakyat kecil menutupi semuanya. Terminal kini menjadi tempat di mana keberanian, keadilan, dan solidaritas mulai tumbuh. Di tengah gemuruh sorak itu, Jamilah berdiri tegap, tatapannya menembus langit pagi. Ia tahu perjuangan ini belum sepenuhnya selesai, tapi satu hal jelas, rakyat kecil kini punya suara, dan suara itu lahir dari keberanian seorang ibu yang menolak takut. Terminal Harjamukti tidak akan pernah lagi sama, ia kini menjadi simbol kekuatan rakyat kecil yang bangkit melawan ketidakadilan. Kemenangan di Terminal Harjamukti ternyata belum membuat Jamilah lega sepenuhnya. Kabar keberaniannya telah sampai ke telinga aparat yang selama ini menutup mata terhadap kekerasan para preman. Mereka, yang seharusnya menegakkan hukum, justru merasa harga diri mereka terinjak. Malam itu, sekelompok aparat bersenjata datang menyusup ke gang-gang terminal dengan wajah dingin, siap membalas dendam. Jamilah sedang memeriksa bekas luka di lengannya ketika suara motor mendadak meraung. Beberapa kendaraan patroli dan sepeda motor aparat melintas. Lampu sorot menyorot ke arah rumah kontrakan dan gudang tempat anak-anaknya berada. Nisa menjerit ketakutan, Rara merangkulnya, dan Tio menatap ibunya dengan mata penuh cemas. "Ibu, mereka datang," bisik Tio sambil menunduk. Tanpa menunggu lama, aparat korup itu langsung menyerbu, mencoba menahan Jamilah. "Kami yang berkuasa di sini sekarang. Kau pikir bisa berbuat sesuka hati di terminal?" teriak seorang perwira sambil mengacungkan tongkat besi. Jamilah menatap dingin, batang besi di tangannya siap untuk bertahan. Malam itu bukan hanya melawan preman, tapi aparat yang seharusnya melindungi rakyat, kini berubah menjadi musuh. Pertarungan sengit pun terjadi. Jamilah memutar tubuh, menangkis serangan tongkat dan tendangan aparat. Satu persatu mereka terjengkang, beberapa menjerit kesakitan. Darah bercampur debu memenuhi gang sempit, sementara anak-anak menonton dari balik pintu yang sedikit terbuka, ketakutan tapi tak bisa menjauh. Seorang aparat mencoba mengeroyok Jamilah dari belakang. Dengan refleks luar biasa, ia memutar batang besi, menghantam lututnya hingga pria itu jatuh tersungkur. "Aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti anak-anakku," teriak Jamilah, suaranya bergema di lorong terminal. Semangat dan keberaniannya menyalakan api keberanian pada setiap sopir yang menyaksikan dari jauh. Namun jumlah aparat terlalu banyak. Jamilah sempat terpojok di sebuah gang sempit. Napasnya memburu, darah menetes dari pelipisnya. Tapi di detik kritis itu, para sopir lain, yang selama ini hanya menonton dari jauh, muncul bersatu mendukung Jamilah. Mereka menyerang balik aparat, memukul, menendang, dan menggulingkan sebagian besar dari mereka, membuat malam itu menjadi medan perlawanan rakyat melawan korupsi.
Jamilah menatap anak-anaknya, memastikan mereka aman di balik kerumunan sopir yang kini bersatu. Ia tahu, kekuatan yang ia miliki bukan hanya fisik, tapi keberanian yang menular ke rakyat kecil. Aparat korup itu kini terpojok, wajah mereka memerah karena marah dan malu, sementara terminal kembali menjadi simbol perlawanan. Malam itu, darah yang tertumpah bukan sekadar balas dendam pribadi, tapi tanda lahirnya solidaritas baru di terminal Harjamukti. Jamilah, sang ibu pemberani, membuktikan bahwa hukum bisa ditegakkan bahkan ketika aparat sendiri menutup mata. Anak-anaknya aman, rakyat kecil bersatu, dan pesan jelas terkirim, ketidakadilan tidak akan lagi dibiarkan. Pagi di Cirebon masih basah oleh embun, tapi hati Jamilah terbakar lebih panas daripada matahari yang baru terbit. Terminal Harjamukti kini tenang, namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Preman sisa Barda dan aparat korup yang marah masih bersembunyi, menunggu kesempatan untuk menyerang. Jamilah tahu, melawan satu persatu bukan cukup, ia harus melawan sistem yang menindas rakyat kecil. Di rumah kontrakan, Jamilah duduk bersama Warno dan beberapa sopir setia. Mereka membahas strategi, rute aman, pengawasan markas preman, dan cara menghadapi aparat yang selalu mencoba menekan. Kita harus bergerak cerdas, bukan hanya brutal, kata Jamilah sambil menatap peta terminal. Sorot matanya dingin, namun ada semangat yang menular ke setiap orang di ruangan itu. Nisa dan adik-adiknya duduk di sudut, mendengar setiap kata ibunya. Jamilah menatap mereka sebentar, lalu berkata, "Anak-anakku, ibu melawan bukan karena ingin terkenal. Ibu melawan untuk kalian, untuk semua anak yang seharusnya aman di terminal ini." Kata-katanya sederhana, namun penuh kekuatan. Anak-anak itu menatap ibunya dengan kagum, rasa takut perlahan berubah menjadi keyakinan. Hari demi hari, Jamilah dan kelompoknya bergerak cepat. Mereka menelusuri gudang-gudang, gang-gang gelap, bahkan membongkar jaringan preman yang menjajah terminal. Setiap kali menghadapi aparat yang korup, mereka berhasil memutarbalikkan situasi dengan kecerdikan dan keberanian. Terminal yang dulu dikuasai ketakutan kini mulai berubah menjadi pusat perlawanan rakyat kecil. Dalam satu malam, Jamilah berhasil menyadarkan beberapa sopir yang sebelumnya takut, mengajak mereka untuk bersatu melawan ketidakadilan. Para sopir yang sebelumnya pasif kini bersorak, menegakkan solidaritas yang selama ini terkubur. Mereka menamakan diri mereka, pasukan rakyat terminal, dan Jamilah menjadi simbol keberanian mereka. Namun perjuangan itu tidak mudah. Preman dan aparat korup mulai menyusun serangan balasan. Mereka menyadari bahwa seorang perempuan telah mengguncang sistem yang mereka anggap aman. Jamilah menjadi ancaman terbesar, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena keberanian yang menular ke banyak orang. Suatu malam, saat menyusuri gang untuk memeriksa markas preman, Jamilah berhenti sejenak. Ia menatap langit gelap, dan dalam hati ia bersumpah, "Aku bukan hanya melawan orang, aku melawan sistem yang menindas rakyat kecil. Dan aku tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan." Kata-kata itu menggetarkan hati siapapun yang mendengar, bahkan jika hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Terminal Harjamukti kini menjadi medan perlawanan. Setiap langkah Jamilah adalah simbol bahwa seorang perempuan bisa berdiri melawan sistem yang korup dan brutal. Ia bukan lagi sekadar sopir bas, janda, atau ibu, ia adalah ikon perlawanan, sang ratu jalanan yang tak bisa dibungkam oleh siapapun. Terminal Harjamukti kini tenang, tapi udara masih dipenuhi aroma perjuangan dan darah yang tumpah. Sopir-sopir, pedagang, dan rakyat kecil berkumpul, menyaksikan sosok Jamilah berdiri tegap di tengah lapangan terminal. Tubuhnya masih berlumuran darah dan luka, tapi tatapannya tak tergoyahkan. Ia bukan sekadar seorang ibu, sopir bas, atau janda biasa, ia telah menjadi legenda hidup. Barda Gimbal dan anak buahnya yang tersisa kini diam tak berdaya, disaksikan oleh seluruh rakyat kecil. Aparat korup yang mencoba membalas dendam telah dibungkam oleh solidaritas sopir dan keberanian Jamilah. Terminal yang dulu dikuasai oleh ketakutan kini menjadi simbol perlawanan dan keadilan. Setiap orang yang hadir merasakan aura keberanian yang lahir dari hati seorang ibu. Nisa dan kedua adiknya berlari ke pelukan ibunya. Air mata mereka bercampur dengan keringat dan darah. "Ibu, kau sungguh hebat," teriak Nisa, menatap wajah Jamilah dengan mata penuh kekaguman. Jamilah tersenyum, menatap anak-anaknya, dan berkata, "Kalian harus ingat, keberanian bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga hati yang tidak menyerah menghadapi ketidakadilan."
Para sopir kini berdiri di sekelilingnya, menepuk punggung satu sama lain, menyuarakan kemenangan mereka. Sorak-sorai menggema, membanjiri lorong-lorong terminal. "Hidup Jamilah, sang ratu jalanan!" teriak mereka serempak. Teriakan itu bukan sekadar pujian, tapi simbol kebangkitan rakyat kecil yang selama ini tertindas. Di sisi terminal, anak buah Barda dan aparat korup yang tersisa terdiam, menyadari bahwa kekuasaan yang mereka anggap aman selama ini telah runtuh. Mereka melihat bukan hanya seorang ibu yang menaklukkan musuhnya, tapi seorang pemimpin yang lahir dari rasa sakit, cinta, dan harga diri yang tak pernah menyerah. Jamilah menatap terminal yang kini kembali aman. Setiap sudut yang dulunya sarang kekerasan kini menjadi saksi bisu perjuangan dan keberaniannya. Ia tahu, perjuangan ini bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang membangun keadilan untuk seluruh rakyat kecil. Dan malam itu, legenda sang ratu jalanan lahir sepenuhnya, meninggalkan jejak yang tak akan terlupakan. Lampu terminal berkelip lembut di bawah sinar pagi, sementara Jamilah berdiri di tengah, batang besi di tangannya masih tersisa bekas darah. Ia menunduk sejenak, membisikkan doa untuk anak-anaknya, untuk sopir-sopir yang kini bebas dari ancaman, dan untuk semua yang pernah tertindas. "Terminal ini milik rakyat kecil, dan tidak akan pernah jatuh lagi," katanya pelan. Terminal Harjamukti kini menjadi simbol kemenangan, keberanian, dan perlawanan. Kisah Jamilah, sang ibu yang berubah menjadi sang ratu jalanan, tersebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Dari seorang janda dan sopir bus, ia telah mengubah wajah terminal dan hati rakyat kecil, membuktikan bahwa keberanian dan cinta seorang ibu mampu menaklukkan ketidakadilan sekalipun.